One Piece chapter 1121 benar-benar sangat membagongkan. Kejadian di luar Pulau Egghead menjadi hal yang menambah daya tarik dari arc Egghead. Setelah diputarnya film panas milik Dr. Vegapunk ke seluruh dunia, banyak faksi yang mulai merencanakan aksi mereka selanjutnya. Betapa tidak, pesan Dr. Vegapunk berisikan informasi tabu yang salah satunya mengenai senjata kuno, dan hal itu membuat banyak orang menginginkannya. Ditambah lagi dengan pesan terakhir yang diucapkan oleh Dr. Vegapunk mengenai harta karun One Piece, di mana siapa yang bisa mendapatkannya akan mampu menentukan nasib dari dunia ini. Salah satu faksi yang telah bersiap untuk perang puncak dunia One Piece adalah pasukan revolusioner, di mana seluruh aliansi mereka juga ikut berkumpul untuk menghancurkan pemerintah dunia. Penasaran kan? Kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all player sekalian. Dalam One Piece chapter 1121, Dragon dan Sabo muncul di dalam panel yang berisikan beberapa karakter penting yang memiliki kesempatan untuk mengubah dunia. Perlu dicatat bahwa meskipun Dragon dan pasukan revolusioner secara terbuka menantang pemerintah dunia, mereka belum secara resmi menyatakan perang hingga baru-baru ini di Reverie. Dragon telah mempersiapkan perang ini selama lebih dari 22 tahun. Reverie Raid bertujuan untuk mencapai 3 tujuan. Pertama, menyelamatkan Kuma dan membebaskan sebanyak mungkin budak. Kedua, menghancurkan cadangan makanan Merijoa. Dan ketiga, menyatakan perang terhadap kaum naga langit. Namun ada lebih dari sekedar itu. Pada saat yang sama, Dragon memerintahkan pemberontakan serentak di 12 negara. Dari 12 negara tersebut, hanya 8 yang berhasil, dan insiden tersebut sejak saat itu dikenal sebagai pemberontakan 8 negara. Detail terpenting di sini bukan pada skala besar dari peristiwa-peristiwa ini, melainkan pada spesifik dari apa yang dimaksudkan oleh peristiwa-peristiwa ini, yaitu Reverie Raid dan pemberontakan 8 negara. Dimaksudkan untuk memotong pasokan pemerintah dunia. Banyak yang menganggap jika Dragon hanya AFK dan tak melakukan pergerakan berarti untuk bertarung melawan pemerintah dunia setelah apa yang mereka lakukan terhadap teman-temannya Dragon. Tapi strategi untuk memutus jalur pengiriman ke Merijoa adalah salah satu taktik yang jenius, karena hal itu akan memaksa pemerintah dunia untuk turun gunung demi menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam kasus ini, Dragon ingin memancing para kesatria dewa untuk keluar, sehingga pasukan revolusioner dapat bertarung melawan mereka. Kesatria dewa bukanlah lawan yang ecek-ecek, karena yang terlemah, kekuatannya pasti setara dengan komandan pasukan revolusioner. Bahkan pemimpin kesatria dewa saat ini yaitu Saint Vigarland Garling, pernah memberikan luka permanen pada Shirohige. Sehingga Dragon memutuskan untuk mengumpulkan aliansi terkuat dari pasukan revolusioner untuk membantu mereka mengalahkan para kesatria dewa. Salah satunya adalah klan Shimotsuki. Oda telah memperlihatkan hubungan antara tentara revolusioner dan klan Shimotsuki sejak chapter 589. Dan salah satu pejuang terkuat mereka adalah guru dari Zoro, yaitu Shimotsuki Koshiro. Koshiro seharusnya sudah menguasai teknik Breath of Loathing, teknik yang hanya memotong apa yang pendekar pedang inginkan untuk dipotong. Teknik yang pernah diajarkan pada Zoro dan dikatakan sebagai teknik tertinggi dari seorang pendekar pedang. Tetapi apalagi selain pertempuran dengan kesatria dewa yang bisa terjadi ke depan, apa tujuan lain yang mungkin dimiliki Dragon sekarang? Mari kita lihat kembali chapter 1086. Ivankov mengatakan bahwa yang dilihat Sabo di ruang tahta Merijoa adalah Nerona Imu, salah satu pendiri pemerintah dunia. Mereka mendiskusikan apakah mungkin Imu masih hidup karena operasi keabadian. Oleh karena itu, Sabo akan mencari Lau untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang OP-OP Nomi. Dan melalui ini, Lau akan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan revolusioner. Sekarang motivasi utama Lau adalah untuk mempelajari sejarah yang sebenarnya dan arti dari Checkered Fate, di mana motifnya sangat selaras dengan Dragon dan pasukan revolusioner. Sekarang Lau tidak bisa lagi menyebut dirinya sebagai bajak laut. Pasukan revolusioner akan menjadi pekerjaan baru yang sempurna untuk Lau. Kemudian Phantom Room.
mudah untuk melupakan hal ini, tetapi Phantom Room akan sangat penting untuk peristiwa akhir revolusioner. Ruangan ini kemungkinan menyimpan rahasia kunci yang akan menjadi penting untuk mencapai kemenangan melawan Im Sama. Salah satu kemungkinan adalah bahwa ruangan ini berisi sumber dari berbagai kekuatan Gorosei, seperti kekebalan, telepati, dan kemampuan untuk berteleportasi. Sehingga hal ini akan menjadikan Phantom Room target vital bagi pasukan revolusioner, karena tanpa itu, Gorosei pasti akan bisa dikalahkan. Monkey D. Dragon pastinya akan diperlihatkan mengalahkan beberapa kesatria dewa, tapi target utamanya tetaplah Im Sama. Pertemuan ini akan terjadi dengan cara yang hampir sama seperti Viper melawan Enel dulu di Skypiea. Pemberontakan Viper dan Sandian melawan Enel adalah sebuah penggambaran skala kecil dari revolusi Dragon melawan Im Sama. Oda menggunakan Viper dan Enel dalam setting Sandora untuk mewakili versi mini dari pemberontakan Dragon melawan Imu dan perang di Merijoa. Akankah konfrontasi terakhir dengan Imu terjadi dengan cara yang sama? Akankah Dragon kalah dengan cara yang sama seperti Viper? Sudah jelas jika Luffy lah yang memang akan mengalahkan Im Sama. Terbentuknya aliansi antara pasukan revolusioner dengan bajak laut topi jerami memang sangat dinantikan. Apalagi dua kapten armada besar bajak laut topi jerami saat ini, yaitu Leo dan Sai, sedang menjadi incaran dari kesatria dewa setelah mereka menghajar Saint Carlos di Merijoa. Hingga pertemuan antara Luffy dan Dragon memang sangat menarik untuk dinantikan. Jos nakama, itulah video mengenai pergerakan selanjutnya dari pasukan revolusioner. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.